Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Anita Febriana, Ega Septianingsih, Eka Sari, Marliana Ajiza, Martin Eka Ditama, Muhammad Teguh, dan Ratu Ilis Solihah. Ingin mempresentasikan tentang kerjasama tim dalam perusahaan dan faktor penghambat aktivitas tim pada PT Light Instrumenindo. Ini ada latar belakang, yaitu organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan para individu atau kelompok dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Namun, membuat sebuah organisasi dibutuhkan beberapa faktor pendukung untuk menjadikan organisasi yang berkembang. Hal tersebut sangat penting karena dengan tidak adanya faktor tersebut, maka organisasi tidak dapat berkembang dan bahkan terbentuk. Ciri-ciri organisasi yang pertama adanya komponen atau atasan dan bawahan. Yang kedua adanya kerjasama atau korporatif yang berstruktur dari sekelompok orang. Yang ketiga adanya tujuan. Yang keempat adanya sasaran. Kelima adanya keterkaitan format dan tata tertib yang harus ditaati. Pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Yang keenam, adanya komunikasi antar suatu anggota dengan yang lain. Selanjutnya yaitu, secara garis besar, organisasi memiliki 3 unsur. Yang pertama, ada orang. Ini adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsinya sendiri. Yang kedua, adanya kerjasama. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama apabila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Yang ketiga, adanya tujuan bersama. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya ya. Di sini kita pakai PT Light Instrumenindo. Contoh kasusnya seperti ini. Tim proyek di PT Light Instrumenindo Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya, penyebab berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi. Dalam proses pelaksanaan proyek terdapat berbagai hambatan penyimpangan yang sangat merugikan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, yaitu terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek karena terjadinya pekerjaan ulang dan perbaikan-perbaikan dari berbagai pekerjaan yang belum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, dan realisasi biaya selalu melampaui rencana biaya yang telah ditetapkan, di mana masalah tersebut berakar dari kurangnya kerjasama dan koordinasi anggota tim dalam mencapai tujuan. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran, pengolahan, dan analisis terhadap suasana kerja para anggota tim proyek, khususnya tim desain, quantity surveyor, dan supervisor di PT Light Instrumenindo Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kondisi saat ini berdasarkan hasil studi lapangan dan pengelolaan data dan analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan tujuan tim P1, kurangnya kerjasama antara anggota tim P3, kepemimpinan yang kurang baik dari tim P5.
dan kurangnya saling memberi informasi pada tim P7 merupakan faktor yang menghambat ketiga tim tersebut, sedangkan kurangnya pengaruh juga itu mempengaruhi sesama anggota tim. Tidak mempunyai keterampilan dalam pengambilan keputusan, itu tim P8. Kreativitas anggota tim rendah, itu tim P9, dan kurang mampu mengelola masukan dari sesama anggota tim. Itu poin dasarnya, di mana banyak faktor yang menghambat itu anggota dari tim P10 dari quality baik atau dari superior dan supervisor. Solusinya, manajer perusahaan tersebut seharusnya selalu mengontrol dan mengarahkan pekerjaan para karyawannya. Sebuah organisasi akan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut memiliki unsur-unsur organisasi. Dalam membuat sebuah organisasi diperlukan struktur. Struktur organisasi perusahaan yang baik menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Selain itu, harus memiliki perencanaan. Keberhasilan perencanaan akan sangat mungkin tercapai apabila pemimpin dan bawahan bekerja sama dan dapat saling memotivasi, sehingga kinerja masing-masing semakin tinggi. Tanpa adanya perencanaan dan kerjasama tim yang baik, perusahaan tersebut tidak dapat mencapai tujuan organisasi.